bisa berkomunikasi dengan orang tua mereka. Kita perlu bisa membaca tanda-tanda mereka berkomunikasi. Salah satunya adalah tanda lapar. Bayi baru lahir memiliki tanda-tanda khusus. Dia nggak bisa ngomong ya, kalau ngomong kan ngeri juga ya, bayi baru lahir bisa ngomong. Nah, tanda-tandanya apa? Biasanya kalau dia lapar, itu dia mulai gelisah. Jadi dia mulai kayak ada mengeluarkan suara-suara khusus. Lalu ketika dia mulai lebih gelisah lagi, dia akan mulai mengecap-ngecap, kayak mencari tangannya gitu. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda dia lapar. Menangis itu bukan tanda lapar. Karena ketika dia sudah mengeluarkan tanda-tanda tadi, tapi tidak ada yang mengangkat dia lalu menyusui dia, maka dia mulai kesal dan dia baru nangis. Nangis itu adalah tanda akhir dari bayi lapar. Dan ingat, nangis itu tidak selalu melulu untuk tanda lapar. Nangis itu bisa juga karena lain. Misalkan dia nggak nyaman, popoknya basah, dia bosan, dia kesel, kedinginan, itu dia bisa menangis. Atau dia kepanasan, itu semua bisa dikeluarkan dengan cara dia menangis. Tetapi kalau lapar itu memiliki tanda khusus. Tandanya khas sekali tadi. Pelajari, dan itu munculnya di awal-awal ketika bayi baru lahir. Pelajarinya gimana, melihat tadi dia mengecap-ngecap. Itu makanya kenapa bayi baru lahir jangan jauh-jauh sama ibunya, jangan jauh-jauh sama orang tuanya, supaya kita bisa mengenali, membaca tanda-tanda dia ingin menyusu. Mengecap-ngecap, gelisah, mulai itu ibaratnya kalau dia bisa ngomong, dia bilang mama mana sih, aku pengen nenek nih gitu. Jadi itu pentingnya sekali untuk kita sering bersama bayi. Ketika baru melahirkan di fasilitas kesehatan, pastikan kita satu kamar dengan bayi supaya kita bisa mengenali tadi tanda-tanda dia lapar. Bagaimana menenangkan bayi? Yang pertama adalah banyak menggendong pertama. Dan menggendong yang optimal itu sebenarnya idealnya memang banyak sentuhan kulit. Untuk bayi baru lahir penting sekali untuk memastikan kontak kulit. Tidak hanya ketika IMD, tetapi sesudahnya pun kontak kulit itu akan sangat baik. Jadi sentuhan kulit antara ibu dan anak, kalau ibunya nggak ada bisa digantikan bapaknya, itu akan sangat membantu sekali menenangkan anak. Sentuhan kulitnya bisa dilakukan sambil menggendong, itu sangat baik. Lalu ketika digendong bisa sambil dinyanyikan atau dibacakan doa atau digunakan suara-suara yang bayi suka. Biasanya suara-suara yang kayak gitu, itu boleh. Kalau bapak-bapak suaranya rendah itu boleh kayak humming. Humming itu apa ya? Kayak nah itu bisa membantu menenangkan anak. Lalu ketika bayi sudah lebih tenang, boleh coba disusui supaya mendapatkan pelekatan yang baik. Kalau bayinya masih nangis langsung disusuin, biasanya dia tidak akan melekat dengan baik. Sehingga kalau tidak melekat dengan baik, puting ibu bisa lecet. Nah, tapi kalau bayi sudah lebih tenang, setelah digendong, dibuai, lalu diposisikan di payudara, maka bayi bisa melekat dengan optimal sehingga proses menyusui juga nyaman, tidak menyakitkan buat ibu.